Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala aidan fil haditsil qudsi as-sawmu li wa ana ajzi bihi. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin, amma ba'd. Bapak Ibu semua jamaah yang dirahmati Allah, mudah-mudahan yang jawab salamnya tadi keras dilancarkan ibadahnya oleh Allah, dicepatkan untuk beli baju lebarannya. Yang aminnya kenceng insya Allah belum beli baju lebaran. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, taubatlah kalian semurni-murninya taubat. Asa rabbukum ayyukaffiru ankum sayyiatikum. Semoga seandainya kita benar-benar taubat, menyesali apa yang kita lakukan, Allah nantinya akan menutupkan bagi kita sayyiatikum, aib kita, keburukan kita, kejelekan kita. Maka sebagai manusia, kalau sebelum datang bulan Ramadan barangkali banyak salah, banyak kelalaian. Mulai dari hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa jadi manakala ada perintah kewajiban untuk sholat, kita sempat lalai sebagai seorang hamba, lalu lupa sholat isya'nya, alhamdulillah ketiduran. Ketika bangun sholat subuhnya kesiangan. Atau manakala kita diberikan oleh Allah pas lagi seret-seretnya rizki, lalu kesusahan untuk memberikan makan kepada keluarga, lalu kita ngeluh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, seolah-olah kita memiliki Tuhan yang maha kaya, tapi diri kita khawatir bahwa kita kekurangan rizkinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak cukup sampai di situ, biasanya sebagai manusia juga kita seringkali punya kelalaian terhadap sesama. Boleh jadi setiap hari kita bekerja, lupa keluarga, lupa istri, lupa sanak family, sampai-sampai ketika hari raya, hari kemenangan tiba, kita masih sibuk untuk bekerja. Atau juga sebaliknya, karena seringnya kita menuju tempat-tempat yang senonoh. Kemarin tuh ada sempat berita, ada seorang ASN pamit dari rumah untuk tugas di luar kota. Tapi ternyata ketika ada insiden kebakaran di Glodok, salah satunya adalah ASN tersebut. Jangan-jangan yang biasa kita lakukan di kemudian hari, hanya karena kita tak pernah taubat kepada Allah, maka Allah di kemudian hari akan membuka aib-aib kita, kebiasaan-kebiasaan kita, sehingga apa? Sehingga aib-aibnya menjadi hukuman yang lebih dahsyat daripada hukuman di neraka sana. Maka hadirin yang dirahmati Allah, mumpung di bulan suci Ramadan, kita berburu taubatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Nabi, kullu bani Adam khatta'un. Semua keturunan Nabi Adam, manusia, itu pasti berbuat salah, baik salah yang kasat mata ataupun yang tidak kasat mata. Wa khairul khatta'ina, dan sebaik-baiknya orang yang berbuat salah adalah tawwabuna, mereka yang senantiasa mencoba dirinya untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kalau setiap sholat tarawih selesai, kita doa kepada Allah, Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya Allah, engkaulah zat yang memberikan maaf, tuhibbul afwa, engkau juga cinta
memberikan maaf kepada hambanya. Fa'fu anna, maka wahai Zat yang maha pemaaf, maafkanlah kami. Pintu maaf Allah dibukakan selebar-lebarnya Bapak Ibu sekalian di bulan suci Ramadan. Namun sayangnya semakin hari semakin akhir, alhamdulillah safnya semakin sedikit. Kalau hari pertama Ramadan biasanya penuh, ibu-ibu biasanya sajadahnya lebih dulu datangnya daripada orangnya. Alhamdulillah karena sudah memasuki akhir, sebagian ada yang ibadahnya pindah di mall, yaitu ibadahnya shopping di mall, karena masih banyak yang belum beli baju lebaran untuk keluarganya. Padahal semakin sini Ramadan memberikan tarbiyah kepada kita. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Al-Qur'an diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan suci Ramadan. Selayaknya seorang karyawan atau staf, kalau mau hari kemenangan, kita mengharapkan yang namanya THR, tunjangan hari raya. Ternyata agama memfasilitasi kita. Allah turunkan THR melalui malaikat Jibril. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Tanazzal, malaikat turun bawa risalah Allah, bawa THR dari Allah. Warruhu fiha, dipimpin oleh Ruhul Amin, yaitu malaikat Jibril, bagi-bagi THR. Maka sudah sepantasnya di hari-hari akhir biasanya masjid-masjid mengadakan iktikaf supaya jamaahnya bisa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi alhamdulillah yang nyari THR ini enggak sebanyak yang nyari ibadah shopping di mall. Maka pada kesempatan kali ini Bapak Ibu semua, saya ingin menyampaikan satu risalah Nabi agar mudah-mudahan yang shopping di mall, yang punya niat belanja di mall, tidak mengurangi ketakwaan, tidak mengurangi nilai ibadah puasanya. Jangan sampai ibadah taraweh melupakan ibadah shopping, dan jangan sampai juga ibadah shopping mengganggu ibadah taraweh. Ada salah satu riwayat Bapak Ibu semua, kharajan Nabi sallallahu alaihi wasallam li ajli salatil Id. Nabi itu pernah keluar dari rumahnya untuk melaksanakan sholat Id di hari kemenangan. Jadi setelah melaksanakan puasa sebulan penuh, waktu hari kemenangan Nabi keluar dari rumahnya. Wara'a sibyan yal'abun, kemudian melihat ada banyak anak-anak sedang main di halaman. Karena hari kemenangan mereka sedang bermain dan bergembira. Fawaqaf fawajada sobiyan waqifan yabki. Kemudian Nabi ini menemukan salah satu anak di antara mereka, ada anak kecil yang menangis, sementara yang lain bergembira karena ini adalah hari raya yang patut dirayakan oleh seluruh anak. Fasa'alahun Nabi, kemudian Nabi bertanya kepadanya. Wa huwa lam ya'rif annahun nabi. Anak ini enggak pernah tahu sesungguhnya yang nanya itu adalah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma yubkika ayyuhas sabi, apa yang membuat engkau menangis wahai anak kecil? Ditanya oleh Nabi. Tanpa mengetahui ia adalah Nabi, da'ni ya ayyuhar rajul, anak itu berkata, wahai pemuda, doakanlah saya, sambil menangis meminta untuk didoakan Nabi. Inna abi mata fi ihda ghazawati ma'a Rasulillah, sesungguhnya bapakku, kata anak tersebut, telah mati di salah satu peperangan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ummi qad tazawwajat bi ghairi abi, kemudian ibuku sudah nikah lagi. Fa'akala mali wa akhadha dari, kemudian harta bendanya diambil, dibawa oleh ibunya, makanannya dia nggak bisa makan, rumahnya juga diambil sama ibunya.
fasirtu kama taroni ariyan ja'ian hazinan dzalilan, maka dari itu saya menjadi seperti ini sebagaimana engkau melihatku, aku kelaparan, aku tidak memakai pakaian, aku bersedih di saat anak-anak yang lain berbahagia di hari kemenangan. Lalu Rasulullah SAW membawa anak ini ke rumahnya, Bapak Ibu semua, dan berkata di hadapan anak tersebut, ana Rasulullah, saya adalah Muhammad Rasulullah. Fa'albasahu libasal id wa at'amahu ta'amal id. Kemudian Nabi memakaikan baju lebaran kepada anak tersebut. Rasulullah SAW memberikan makanan hari kemenangan kepada anak tersebut. Kemudian Rasulullah SAW berkata kepadanya, ataradha an akuna laka aban, apakah engkau ridho wahai anak kecil seandainya aku Rasulullah menjadi bapakmu, wa Fatimatu ukhtan, dan Fatimah menjadi saudara perempuanmu, wal Hasan wal Husaini ikhwatan, dan Hasan Husain menjadi kakak laki-lakimu. Kemudian anak ini keluar di hadapan para anak-anak yang sedang berbahagia, ditanya, engkau tadi bersedih sementara sekarang engkau seolah-olah paling bahagia di antara kita, apa yang terjadi gerangan di sana? Anak tersebut menjawab dengan riang gembira, kuntu arian fakusit, tadi saya nggak pakai pakaian id, kata anak tersebut, sekarang saya diberikan baju yang mewah oleh Rasulullah SAW. Wa kuntu ja'ian, tadinya saya lapar, sekarang saya sudah kenyang diberikan makanan oleh Rasulullah SAW. Wa kuntu bi ghairi abi, sementara tadinya saya tidak mempunyai seorang bapak. Wal an Rasulullahi abi, Rasulullah merupakan ayahku. Wa Fatimatu ukhti, kemudian Fatimah adalah saudara perempuanku. Wa Hasan wal Husain adalah saudara laki-lakiku. Kemudian anak-anak tersebut menyesal dan berkata, seandainya saja bapak saya mati bersama Rasulullah SAW. Jadi hadirin yang dirahmati Allah, mulai sekarang shoppingnya baju lebaran kita, mari kita niatkan ittiba'an lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, diniatkan mengikuti apa yang dilakukan Nabi, lalu bajunya diberikan kepada anak kita, kepada tetangga kita, kepada saudara-saudara kita. Mudah-mudahan di hari kemenangan nanti sudah tidak ada lagi orang mukmin, orang muslim yang merasakan kesusahan. Sebab muslim satu dengan yang lainnya adalah sebuah bangunan, di mana bangunan yang satu harus berdiri kokoh di antara yang lain. Barangkali ceramah singkat pada malam hari ini, mudah-mudahan kita tetap dapat istiqomah sampai akhir bulan suci Ramadan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.